anggota MUI Provinsi Jawa Barat, kemudian aktif juga di pesantren Al-Asra Al-Madani ya, di Sindang Raya, Sulawesi. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan materi yang berjudul Quran Surat Al-Fat ya. Tadi dibacakan ketika di rekan pertama. Mari kita simak bersama, semoga apa yang beliau sampaikan akan menambah ilmu bagi kita, guna meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari ini. Di akhir acara barangkali nanti ada pertanyaan dari jamaah dan insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Kiai. Kemudian sebagai acara penutup, para jamaah jangan pulang dulu, kita ngopi bersama di teras masjidnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Kiai kami bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita awali dengan doa. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbil wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin Waghfir lana wal mu'minin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin fi buldani al muslimina amma wa fi baladina Indonesia khassa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, semua tidak kurang apa. Mudah-mudahan senantiasa berpihak kepada kita kesehatan jasmani rohani kita. Amin ya. Sehat itu mahal, tapi sayangnya banyak orang baru merasakan betapa mahal harga sehat ketika diuji Allah sedang sakit. Kita baru sadar betapa mahal harga ginjal kalau kita mendengar teman tetangga kita atau mungkin di antara kita diuji oleh Allah harus cuci darah. Bukan lagi sebulan sekali, tapi sepekan 2 kali. Baru merasakan betapa mahal ginjal kita. Kita baru sadar betapa mahal harga
harus sadar betapa mahal harga sepasang mata kita. Kalau sekali-kali Bapak Ibu datang ke rumah sakit Cicendo sana, kita datang ke sana melihat teman-teman saudara kita datang sekian menit datang, bukan mereka tamasya atau piknik, tapi kedatangan mereka adalah berobat bahkan siap untuk operasi katarak. Ya. Sekali-kali datang ke rumah sakit Al-Mahira biar tahu betapa mahalnya tulang kita, ruas-ruas jari kaki kita semuanya. Ya. Dan ternyata penyembuhannya luar biasa, cukup lama. Masya Allah. Ya. Jangankan yang berat-berat itu tadi, baru kita diuji oleh Allah dengan sariawan saja sudah berapa nikmat yang dicabut oleh Allah. Yang biasa senang pedas harus menghindari sementara. Ya, asin tidak terasa asin, pahit rasanya hambar. Ya, Allahu Akbar. Maka pantas Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kalian tidak menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan bisa menghinggakannya, tidak bisa menghitungnya. Dan Allah berikan lagi dalam surah Ar-Rahman sampai 31 kali Allah bertanya kepada kita, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang Anda dustakan. Karena itu perlu disyukuri. Karena hidup syukur pasti akan menikmati hidup. Hidup tanpa syukur pasti tidak akan pernah merasakan nikmat hidup. Ya, selalu disyukuri terus. Ya, dan kita tahu dalam surah Ibrahim kan, yaitu apa? Bila kalian mensyukuri nikmatku, pasti akan kutambah nikmatku. Tetapi bila kau kufur pada nikmatku, pasti akan ya, sesungguhnya tiadaku sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagaimana kita bersyukur dengan cara seperti ini, Pak? Dialog seperti ini, taklim kita hadir ke masjid sholat berjamaah, ya. Ini mensyukuri. Di samping lisan kita banyak berzikir, ya. Mangga apapun yang dibaca, apa alhamdulillah atau bismillah atau sholawat atau la ilaha illallah atau la haula wa la quwwata illa billah, mangga. Setiap orang punya apa? Mesti harus ada pegangan, ya. Pegangan apa? Amal istiqomah. Mungkin kita nggak bisa untuk berzikir selalu. Zikirlah dengan apa? Yaitu dengan menjaga sholat qobliyah ba'diyah. Ya, sunnah hukumnya, tapi ingat di balik sunnah ada kejayaan. Itulah namanya sholat sunnah ba'diyah qobliyah, rawatib, yang mengingkari rawatib. Tidak bisa kita untuk istiqomah dengan sholat qobliyah ba'diyah. Mungkin kita rajin istiqomah dengan Qur'annya, ya, baca sholat walaupun seayat 2 ayat, atau kita paket setiap hari berapa ayat, atau kita paket sepekan berapa ayat. Harus ada Pak pegangan seperti ini, itu. Atau kita memilih surah-surah muhimmah, surah-surah penting, semuanya penting, tapi ada muhimmah. Misalnya surah Al-Kahfi itu kan luar biasa. Ya. Sampai Rasulullah katakan, siapa yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat dan pada hari Jumat, ya, 10 ayat atau di akhir 10 ayat. Hadisnya seperti itu, tapi masyhur ada 10 ayat. Apa janji Allah? Nah, hikmahnya luar biasa, banyak sekali surah Al-Quran. Walaupun setiap surah itu memiliki energi mukjizat. Setiap surah, jangankan setiap surah, setiap ayat pun memiliki energi mukjizat luar biasa. Dan kemujizatannya akan berjalan sepanjang masa. Bahkan apa yang kita katakan dogmatis pada masa itu, hari ini bukan lagi dogmatis tapi rasionalis. Bicara dogmatis tentang Isra Mi'raj pada masa Rasulullah adalah ranah keimanan. Tetapi hari ini bukan lagi masalah itu, tapi sesuatu yang bisa dibuktikan secara empirik. Isra Mi'raj. Mungkin hari ini kita masih bicara masalah dogma yang namanya malam Lailatul Qadar. Tapi tim NASA sudah menyatakan sekian puluh tahun lamanya kami tahu tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Tapi mereka tidak beriman dengan tanda-tanda semesta alam. Ya. Nah,
artinya apa? Rasul pasti tahu Bapak sekalian. Yang namanya timnas saja tahu, cuma dirahasiakan. Hanya Rasulullah memberikan batas fi asyri awakhir, 10 hari terakhir. Carilah oleh ya itu ya. Tapi Rasul tahu kapan ada konten, tapi tidak dipastikan ini. Kalau ini cuma orang hanya 1 malam doang, ya. Sebulan tidak dilakoni, ya dia mulai tidak puasa. Rasul pasti tahu itu. Yang manusia biasa aja dengan ilmunya aja tahu. Ya, 1 dekade terakhir salah satu anggota NASA akhirnya pun juga menyanyi kan tentang apa yang dilihatnya suatu malam, dan itu terjadi hanya 1 kali 1 malam dalam siklus waktu setahun. Ya, Masya Allah. Akhirnya dia siap untuk dideportasi oleh tim. Akhirnya dideportasi. Karena apa? Karena membuka rahasia tentang kebenaran Al-Quran. Nah, disinilah ini Al-Quran syarat dengan kemuliaan. Maka bisa kita apa? Kita baca, istiqomahkan. Mungkin wiridnya, bahkan mungkin ada amalan yang gak banyak modal, cuma kemampuan aja. Apa itu? Wudu. Wudu Pak. Ya, wudu itu di rumah kita banyak air, masjid kita juga tumpah air ya. Mari kita introspeksi diri, seberapa banyak dalam waktu 24 jam sehari ya kita dalam kondisi suci. Ya, wudu. Padahal rahasia wudu luar biasa. Di akhirat kelak akan menjadi cahaya yang mengalahkan cahaya matahari. Di sebagian besar manusia dalam kegelapan, tapi orang yang biasa melakukan wudu, menjaga wudunya, dawaimul wudu, dia akan diberikan hadiah Allah, semua bercahaya. Jadi rasanya tidak ada gelap, tidak ada yang gelap. Bahkan dalam satu riwayat dinyatakan orang yang ahli wudu dan di saat dia dicabut nyawanya dalam kondisi berwudu, maka malaikatul maut telah akan memamerkan rohnya orang yang berwudu kepada malaikat sejagat. Jadi ada si fulan misalnya meninggal dalam kondisi wudu, itu dibanggakan oleh para malaikat, terutama malaikatul maut. Langsung diambil rohnya, dipamerkan, yaitu di arsy Tuhan, malaikat sejagat. Malaikat bertanya, itu rohnya siapa? Hai malaikatul maut. Maka dinyatakan ini adalah rohnya hamba Allah ketika kucabut nyawanya dalam kondisi berwudu. Masya Allah. Jadikan ilmu manfaat dan barokah. Kalau ini jadi ilmu manfaat, akan memberi nilai tambah untuk diri kita sendiri. Kalau kita jadikan ilmu ini menjadi berkah, insya Allah akan berdampak positif bagi lingkungan kita. Nah, makanya kita ini semua tolabul ilmi, tapi masalahnya menjadi ilmu manfaat barokah apa tidak? Gampang kok kuncinya. Manfaat barokah itu sebenarnya kembali diri kita sendiri. Pertama, ukuran manfaat barokah itu ilmunya turun dibagi hidayah. Ya. Karena banyak orang berilmu tapi tidak mendapat hidayah. Koruptor jalan terus. Ya, tahu itu salah, tahu itu haram, tapi terus. Tahu namanya halal atau namanya haram. Hanya doa yang kita baca, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar. Nah, kita kan tidak tahu ya, wa arinal batila batila, tunjukkan kepada kami yang batil batil. Tapi kemampuan untuk mengikuti kebenaran dan kemampuan untuk menghindari yang batil, inilah merupakan harga mati. Orang tahu koruptor itu bahwa itu perbuatan nggak benar. Ya, nggak benar, tahu hati nuraninya pasti bicara salah, makanya diam-diam dengan berbagai cara. Ya, padahal semua tidak akan lepas daripada tuntutan Allah kelak di akhirat nanti. Maka hadis Rasulullah menyatakan indah sekali. Arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Berikan kemampuan kami untuk mengikuti kebenaran-Mu ya Allah. Ini yang mahal. Ya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami yang batil dan berikan kemampuan kami untuk menjauhinya ya Allah. Jadi menjauhinya itu Pak. Kita semua tahu kok, yang halal haram tahu. Tapi terkadang ini halal, ini haram. Ya.
susah untuk menghindari yang haram dan berat untuk mengikuti yang halal. Inilah naudzubillah min dzalik ya, naudzubillah min dzalik ya. Jadi amalan-amalan itu perlu kita jadikan ya amalan dalam 5 waktu ini, dan jangan kita menyepelekan sekedar amalan yang mungkin menurut kita tidak berharga. Contohnya ada semut tenggelam di bak mandi kita di sana. Ada semut ya, yang semut gede itu juga hitam itu ya. Tenggelam di bak mandi sepertinya dia minta tolong, bukan kita tolong. Kita taruh di luar. Waduh, senangnya luar biasa Pak. Yang geleng-geleng ya Allah. Akhirnya lari. Kita nggak tahu bahasanya semut. Siapa tahu ketika kita tolong, kalau semut berdoa kepada Allah, doanya diterima Allah. Nggak tahu kita, yang nggak tahu kita itu amal kecil yang tidak seberapa ya, tapi menjadikan makhluk Allah bahagia gembira karena kita tolong dari ancaman kematian. Itu apalagi kalau kita bisa menjaga wudhu ya, mengikuti sunnah Rasulullah, diperintah Rasulullah, selalu dalam kondisi toharo, dalam bersuci ya. Nah ini kira jadi ini sebagai prolog ya, prolog kajian kita, dan itu yang disebut dengan orang yang menang ya. Maka surah Al-Fatih, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah memberi kemenangan atau membuka kepada Muhammad dengan kemenangan yang nyata. Tadi kita baca dalam Qunut Nazilah, Allahumma rzuqna imaman adilan, ya Allah turunkan kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh. Allahumma rzuqna fatham mubina, ya Allah berikan kemenangan kami, kemenangan yang nyata. Allahumma rzuqna nasran azizan, itu kita ambil semua dari kalimat ini. Wa yansurukallahu nasran azizan, wa yansurukallahu nasran azizan. Jadi ada kalimat fatham mubina, wa yansurukallahu nasran azizan. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya, dalam kajian tafsir, ya kajian tafsir studi tafsirnya, misalnya kita tinggal buka Pak, dalam era kemajuan teknologi itu luar biasa. Oh, tinggal begini aja ya. Ya, jadi keluar semua terjemahnya. Nah, kita ambil terjemah ya. Kemudian ilmu tajwidnya ada, indeknya ada ya, penanda dan cari kata-kata atau pembesar biar mata kita biar jelas bacanya, dibesarkan ya kan? Inna fatahna laka fatham mubina. Inilah perkembangan teknologi ya. Ya, ini saya ambil dari tafsir Tanwirul Iqbas bin Tafsir Ibnu Abbas oleh Syekh ya, yaitu siapa namanya, bacaan kitab ini penulis kitab tafsirnya ya, tapi sumbernya dari riwayat Imam Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas ya. Inilah jadi kita tinggal, setiap ayat adalah merupakan energi mukjizat ya, setiap ayat, bahkan kata-kata pun juga menyangkut masalah mukjizat ya. Ini tafsir oleh Syekh Abu Thahir Muhammad bin Yaqub Al-Firzi Al-Bari Asy-Syafi'i ya, madzhab Syafi'i ya, madzhab Syafi'i ya. Kita boleh madzhab mana saja, Imam Hambali, Imam Hambal, Imam Malik, Malikiyah, Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hanafiyah, enggak ya. Ya, masing-masing kitab ada versi-versinya. Nah, dalam tafsir Asy-Syafi'i, baik. Inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah memberi kamu kemenangan yang nyata. Dalam tafsirnya ya ini. Ya, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah memberi kemenangan kamu pada nyata. Ini kasusnya perang dulu, tapi tanpa perang, dengan terjadinya Fathul Makkah. Kemudian disusul dengan surah Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, tanpa perang. Yang terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu menjadi Masjid Hudaybiyah 13 kilo arah selatan dari titik nol Masjidil Haram. Jadi sekalian, yang namanya tanah suci itu, ya, para ulama menjelaskan tanah suci itu lebih kurang 350 km persegi. Titik itu Masjidil Haram, ditarik ke utara 7 kilo dibatasi dengan Masjid Tan'im, yaitu mikotnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ditarik ke timur dan ke barat, ya itu batas Arafah batas sebelum Laut Merah 25 kilo, lalu ditarik ke selatan dikurang 13 kilo. Yang paling selatan itu dibatasi dengan Masjid Hudaybiyah. Ya, dan ini bersimbol kebesaran ya Masjid Hudaybiyah akhirnya menjadi mikot. Jadi kalau jamaah haji misalnya kemarin landing pesawat di King Abdul Aziz kemudian turun, lalu turun sujud syukur, boleh. Tapi jangan diyakini bahwa King Abdul Aziz tanah suci, belum. Itu tanah halal, istilahnya ada tanah halal, ada tanah haram. Walaupun arti daripada haram itu adalah mulia, ya, dan keharaman orang kafir untuk masuk ke tanah haram, sama ya. Nah, halal ada lawan daripada haram. Di mana itu tanah haram? Halalnya yaitu ya di luar 350 km persegi tadi sampai ke timur, paling timur adalah Arafah, maka Arafah masih tanah haram. Maka Mina, Musdalifah, Arafah, itu ya. Sampai nanti mikotnya yang paling timur selatan 25 kilo, arah timur 23 kilo, ya arah timur ke selatan tenggara itu mikot Cirona. Pasti jamaah haji yang diajak sana, jamaah umroh juga. Ya, ada yang memakai mikot, ada yang tidak, cuma main-main saja. Ya, Cirona. Ya. Beda dengan apa namanya? Yang di mana ini? Yang ada sekarang ada ini kereta gantungnya di Taif, ya. Lalu manazil itu di sana ada, itu mikot, ya mikot juga. Jadi kalau jamaah haji sekarang, ya jamaah haji kalau kita tidak tidak masuk kepada pertentangan perbedaan, memang selamat. Bagi gelombang kedua itu adalah di Jakarta. Nanti kalau sudah tidak manazil, kemudian ambil umroh. Tapi sebenarnya menurut organisasi Islam dunia, ya, konferensi Islam dunia, di mana yang namanya King Abdul Aziz itu juga bisa dijadikan mikot. Memang hadisnya nggak ada, ini kesepakatan para ulama, ya. Makanya nggak repot-repot bagi jamaah gelombang kedua termasuk Mekah, Pak, ya. Maksudnya kalau gelombang pertama itu lebih aman daripada khilafiyah pendapat, karena semuanya kalau gelombang pertama yaitu mengambil mikot di Bir Ali yaitu di Madinah. Tapi kalau sudah gelombang kedua mulai tanggal kemarin 31 itu sudah gelombang kedua itu ya. Kedua itu langsung ke Arafah ke mana ke Mekah. Maka mikotnya ada yang mengambil di King Abdul Aziz, ada yang di atas ya, ada yang di Jakarta sudah siap-siap ya, mana yang di biasanya pembimbing yang punya peran penting itu pembimbing ya, pembimbing itu. Oke. Jadi kemenangan sampai disebut kemenangan itu tanpa peperangan terjadi pada yaitu perjanjian Hudaybiyah, termasuk kemenangan yang nyata. Kendati pun di antara mereka terjadi pelemparan batu. Ada yang mengatakan inna fatahna laka fathan mubinas, yang kami telah berikan kamu kemenangan yang nyata, yakni kami telah menetapkan untuk Muhammad suatu keputusan yang nyata. Kami telah memuliakan Muhammad dengan Islam dan kenabian, serta kami yang menyuruhmu agar menyeru makhluk ya, untuk apa? Tunduk kepada Allah, kepada Rasulullah SAW.
Perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian sangat sebenarnya menyakitkan umat Islam. Ya, bagaimana Pak? Tidak menyakitkan. Perjalanan 498 km dari Madinah datang ke Mekah arah selatan. Haji pada tahun ke-8 tahun ke-8 ini Hijrah, ya. Sebab tahun ke-7 ada yang menyatakan bahwa itu terjadinya perintah haji pertama pada tahun ke-7. Nah, tahun ke-8 Rasulullah melakukan lagi, ada nyebut cuma umroh, akhirnya umroh, ya. Dan umroh pun juga langsung penyembelihan haji waktu itu penyembelihan di situ. Karena apa? Karena dihadang oleh orang kafir. Rasulullah menerima. Para sahabat tidak mau, ya Rasulullah kita perang pasti ditolong oleh Allah. Tapi Rasulullah tidak, kita terima udahlah. Tahun depan saja kita kembali lagi. Itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Itu kemudian di sebuah tempat akhirnya dijadikan sebuah prasasti Masjid Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ya, bayangkan secara zahir merugikan umat Islam. Pertama, Muhammad tahun ini dilarang masuk Mekah. Diberikan waktu untuk tahun depan saja. Itu sudah berjalan Pak, 428 kilo dari Madinah yang sampai ke Mekah. Di sana ditolak sebelum masuk Mekah. Para sahabat ingin berontak, ingin perang, tapi Rasul jangan, kita terima aja. Nah, bisa, ayo terjadi pelemparan doang, ya, pelemparan. Tapi Rasulullah tetap. Yang kedua, Muhammad tahun ini dan tahun depan boleh umatku yang sudah mengikuti ke Madinah untuk kembali ke Mekah, silakan. Tidak akan dibunuh. Kami terima dengan sepenuh hati orang kafir Quraisy. Tetapi sebaliknya, tidak ada alasan bagimu untuk menerima umatku, kaumku masuk Islam. Jadi orang Islam masuk kembali ke Mekah diminta, dipersilakan, tapi tidak ada alasan Muhammad menerima, yaitu kaumnya orang kafir itu kemudian masuk Islam. Diterima. Akhirnya Rasulullah kembali ke Madinah menyampaikan, hai kaumku, siapa di antara kalian ingin kembali lagi ke Mekah? Sebab hijrah itu berat Pak, ya berat. Orang-orang kaya hartanya ditinggal, keluarga yang tidak seiman ditinggal. Maka 70 sahabat pertama sebagai ashabus suffah yang hidup di sekitar masjid itu Nabawi, waktu itu di rumah Rasulullah, waktu itu di makam Rasulullah itu kan rumah Rasulullah. Ya, dia diembargo dari makanan, dan diancam kalau keluar. Berat, ya berat. Makanya ketika Rasul habis haji tahun ke-8 yaitu Hudaybiyah, mengatakan sebagaimana pesan orang kafir, siapa di antara kalian yang ingin kembali lagi ke Mekah silakan, kalian tidak akan diancam, kalian tidak akan dibunuh. Banyak mereka kemudian kembali ke Mekah. Rasulullah paham, inilah kualitas dan kuantitas. Selama ini banyak yang hanya ukuran kuantitas. Begitu banyak yang kembali ke Mekah, tinggal beberapa sahabat di situ. Inilah yang sejatinya sahabat yang kualitas. Jadi apa? Tahu persis Rasulullah. Oh, selama ini cuma ikut-ikutan, takut mati, kira-kira gitu Pak ya. Takut mati di ancaman. Padahal bukan itu. Sahabat, ya Rasul, kami tetap membela dan bersamamu di Madinah sini. Dulu namanya Yasrib. Yang lain, oh gitu ya Rasul. Boleh kalau gitu aku mau pulang aja. Nah, jadi mudah-mudahan Islam di Indonesia ini bukan bagaikan bui ya. Banyak jumlahnya kuantitas, tapi kualitasnya mana? Kualitasnya mana? Ini sudah prediksi pada masa Rasulullah SAW. Nah, kualitas itulah yang saya sebut dengan istilah ya, yaitu manusia-manusia unggul dan bermartabat. Ini. Jadi saya memahami tentang kemenangan itu manusia yang unggul dan bermartabat, ya. Itu adalah manusia-manusia yang kualitas. Mereka walaupun ada perjanjian Hudaybiyah, mereka tidak diancam kembali ke Mekah, tetapi mereka siap untuk bersama Rasulullah menjadi pribadi unggul dan bermartabat. Studi tadabbur Quran surah Al-Fatah. Ya. Gimana Pak? Siap menjadi orang yang pribadi unggul? Insya Allah. Unggul yang bermartabat ya. Martabat yang unggul, tidak hanya unggul doang. Mari kita kaji ini ya. Ya. Jadi unggul
yang bermartabat ya. Saya awali dengan doa sebenarnya ya. Setelah kita lihat beberapa ayat itu, doa ini tadi kan sudah kita baca juga doanya ya. Kepingin negara kita negara yang baik, yang aman, tentram, roh jinawi, kemarifah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Rasulullah mengajarkan Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan Engkau kuasakan kepada kami sebab dosa-dosa kami, seorang pemimpin yang tidak memiliki rasa takut kepadamu dan juga tidak mengasihi sayangi kami. Doa Rasul 14 abad yang lampau sudah diajarkan kepada para sahabat. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirrana. Ya Allah, kirimkan pemimpin yang kami pilih dan telah Engkau pilihkan kepada kami, dan jangan Engkau kirimkan kepada kami pemimpin yang jahat kepada kami. Ya, naudzubillah zalik. Tapi dalam kajian lain, ya Imam Hasan Al-Basri datangi sekelompok ingin menghunus pedang, bawa pedang Pak. Menyatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, berikan kami legitimasi untuk siap membunuh itu pemimpin yang jahat. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Turunkan pedang, masukkan ke sarungnya. Ingat, pemimpin jahat dikirim oleh Allah kepada masyarakat. Itu sebenarnya potret amal-amalnya masyarakat itu sendiri. Ya Allah, ya. Jadi pemimpin yang dikirim oleh Allah dengan pemimpin jahat itu sebenarnya potret kehidupan kita. Kehidupan kita, kata Imam Hasan Al-Basri. Di mana Allah mendatangkan pemimpin yang jahat itu adalah sebenarnya potret amal-amaliyah kita hari-hari kita. Maka kata Imam Basri, jangan kau teruskan engkau menghunus pedang untuk membunuh pemimpin jahat. Masukkan segera ke sarungnya pedang, sebab itu sebenarnya akibat dosa-dosa kalian sendiri. Aduh, kalau seperti itu sudah kita menjadi tadabbur ya. Ya, kita merenung itu ya, merenung ya Allah. Ya, merenung ya, merenung. Apapun alasannya kalau sudah jadi ya, qadarullah ya. Karena itulah ukuran daripada orang yang bermartabat dan yang unggul ya. Kita jauhkan daripada kita jangan sampai tidak ada perubahan. Dalam prolog, orang yang sangat merugi adalah mereka yang tidak mau merubah diri dari keterpurukan menjadi yang lebih baik. Kita yakin kalau pagi hari ini andai kata ada 1-2 masail yang kita sesuai dengan hati kita lalu kita amalkan, kita ingin memperbaiki diri, insya Allah kita tidak menjadi orang yang merugi. Kita perbaikan kalau kemarin kita belum bisa menjaga qobliyah ba'diyah sholat kita dengan kajian seperti ini, ada semangat baru, spirit. Kalau begitu mulai zuhur nanti saya akan melakukan qobliyah dan ba'diyah. Itu kan, jangan ada perubahan Pak. Sebab orang yang begitu ada orang yang tidak ada kesempatan untuk mau berubah menjadi dari keterpurukan. Ya Allah, dalam sepekan ini saya belum baca Quran ya, berapalah itu ya, Masya Allah ya, Quran anatominya ya, dulu pernah saya singgung sekali ya, pernah saya ingat setelah di sini tadi Pak itu, saya kan pernah kesini saya waktu itu masuk sana karena portalan tahu, ingat saya sudah berapa tahun yang lalu ya. Al-Quran yang dengan anatominya bagi kita yang sudah bisa masuk ke HP, ternyata jumlah kosakatanya hanya 110.000 kosakata. Kita baca 110.000 kosakata Pak. 110.000 kosakata itu belum indeks mana kosakata yang baru, mana kosakata yang lama ya. Juz 1 3.624 kata, Juz 2 3.628 kata, Juz 3 3.630 kata, Juz 4 3.602 kata. Kata yang kita maksud begini, Bismillahirrahmanirrahim, bi ismi Allah ar-Rahman ar-Rahim, 5 kata. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah Allah rabbil alamin, 5 kosakata. Qul huwallahu ahad, qul huwa Allah ahad, 4 kata ya. Itu kata. Nah, Quran itu rata-rata setiap juz itu tidak lebih dari 3.650 kata. Dari rangkaian jumlah yang cukup variatif,
Juz 1 3624 kata, juz 2 3628 kata, juz 3 3630 kata. Maksudnya adalah Al-Fatihah sampai penginjak saya qul syufa'a juz 2. Juz 2 mulai saya qul syufa'a sampai penginjak tilka rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Juz 3 mulai tilka rusulu ba'dhum 'ala ba'd sampai lan tanfi'u hatta tunfiqu mimma tuhibbun dan seterusnya. Kalau kita lihat seluruh Al-Quran, ternyata hanya 109.500 kata. Kita genapkan menjadi 110.000 kosakata. Yang sangat luar biasa setelah kita ingat berapa kata yang diulang-ulang dan berapa kata yang baru, ternyata frekuensinya banyak kosakata yang diulang-ulang oleh Allah. Berapa persen? 79% kosakata diulang-ulang oleh Allah. Hanya 21% kosakata yang baru. Contohnya kan, alladzina saja diulang berapa kali? Siratal ladzina yu'minuna bil ghaib walladzina idza fa'alu fahishyatan aw dzalamu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Alladzina itu jumlahnya 1009 kali. Ya. Belum lafaz yang lain seperti Allah, hum itu sampai 3000 sekian. Kalau itu kosakata diulang-ulang, kalau kita ingin pakai window Arabic di Quran, maka keluar kata ternyata Allah sekian kata, hum sekian kata, alina sekian kata. Mewakili dari kosakata, kesimpulannya 79% kosakata diulang-ulang oleh Allah. Hanya 21%. Timbul pertanyaan lagi, 21% itu di mana letaknya? Apakah di surah Ar-Rahman yang diulang sampai 31 kali? Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban? Apa di dalam surah Yasin yang diulang fi dhalalin mubin sampai 7 kali? Singkatnya tidak. Bukan di Ar-Rahman, bukan di Yasin, bukan di Al-Waqi'ah, bukan di As-Sajdah, bukan di Al-Mulk, bukan di Ad-Dukhan. Ya, itu surah-surah muhimah itu ya, surah-surah muhimah. Singkatnya berada di dalam awal-awal juz, yaitu Al-Baqarah. Al-Baqarah, makanya kita tiba bertanya, kenapa kok Al-Baqarah ditaruh di depan dengan berdasar tauqif Rasulullah, kok bukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Bukankah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq surah yang pertama kali turun? Namun kenapa justru yang pertama ditaruh Rasulullah Al-Fatihah sebagai pembuka dan setelah itu Al-Baqarah? Kok bukan oke deh Al-Fatihah pertama pembuka kemudian Iqra? Jawabnya, Al-Baqarah merupakan miniatur global dari sebuah bingkai mushaf Quran. Dengan kata lain, kalau kita benar-benar pelajari Al-Baqarah, insya Allah 112 surah berikutnya insya Allah ada kemudahan-kemudahan secara ilmiah. Ya, karena banyak kosakata yang diulang-ulang di dalam surah Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah itu 3 juz, masuk sedikit Ali Imran. Kalau begitu, pelajarilah 3 juz pertama dengan seksama. Ya, artinya kalau kita mengkaji dan linguistik kebahasaan kosakata dengan anatominya, terjemahnya, ya, termasuk tajwidnya, bahkan bahasanya, i'rabnya, Al-Baqarah kita kuasai. Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, ya, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus dan seterusnya, itu insya Allah ada pelajaran. Maka pantas kalau Allah nyatakan sampai diulang 4 kali dalam surah Al-Qamar, surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Sungguh memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, maka adakah orang yang mau mempelajarinya? Aduh, luar biasa Pak, itu ya. Makanya Quran itu insya Allah ya mudah insya Allah. Apalagi seorang peneliti dari Jerman ya menulis buku yang judulnya adalah Pemberdayaan Sel Otak Manusia. Itu, aduh siapa namanya saya lupa saya ya namanya ya. Itu apa? Bahwa sel otak manusia itu dibelengkapi sel otak oleh Allah 7-10 miliar sel. Sampai di dari terakhir ada sebuah penelitian di Abu Dhabi bahwa 7 miliar sel tadi itu 170 sel otak manusia tadi itu baru dimanfaatkan di manusia hidup baru 1 sel.
siapa yang menulis bukunya itu. Nah, uniknya beliau menyatakan siapa yang pengguna satu sel otak manusia itu. Padahal sel manusia itu memiliki 7 miliar. Ternyata James Watt, Thomas Edison, Neil Armstrong, Kissinger, Aristoteles, Plato, Socrates, Einstein, Galileo, Isaac Newton, Michael Hart, Stephen Hawking, Imam Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, Ibnu Battuta itu baru diestimasikan menggunakan satu sel. Masya Allah, bagaimana sosok almarhum Pak Habibie? Ya, lebih kurang. Lalu bagaimana kita, gitu kan? Jadi banyak anggotnya Pak sel otak kita ini. Tapi diyakini dalam teori memang manusia setiap hari itu sel otaknya itu mati. Matinya itu 250 sampai 350 ribu setiap hari mati sel otak. Tapi kalau usia di atas di bawah 30 tahun itu masih ada reproduksi. Makanya kalau orang masih di bawah usia 30 tahun itu masih ya lupa cepat ingat. Tapi kalau sudah di atas 30 tahun Pak, mati nggak bisa reproduksi. Ditanya cuma, iya saya itu ngerti ayat itu di atas kebayang tapi lupa. Ya, ayatnya itu ada di atas tapi saya lupa, gitu kan ya. Ada di pojok kiri tapi aduh apa ayatnya? Itu pas mati sel otaknya gitu. Jadi flash disk yang untuk merekam data memorinya itu sudah mulai rusak ya. Allahu Akbar. Nah, Al-Quran sebenarnya ya, Al-Quran itu cuma 110 ribu kata, nggak sampai 1,7 miliar. Sampai 1 miliar itu satu miliar sama dengan satu sel itu dimanfaatkan manusia sama dengan 1 unit komputer yang diperkuat dengan hard disk 100 MB. Kami mencoba menghitung 100 MB itu mampu merekam data memori berapa kata. Pakai size 12 font Times Roman Arabic, menulis kata Abdullah. Ternyata Abdullah terekam dengan jumlah 64 juta kata. Jadi satu sel otak manusia merekam nama 64 juta kata, melebihi dari penduduk Jawa Barat sebelum dipisah Banten dan mana itu ya. Di sini cuma 40 jutaan ya, Jawa Barat ya. Jadi andai kata bahwa Pak disuruh menghafal nama-nama penduduk Jawa Barat mesti harus hafal. Tapi dibilang emangnya kurang pekerjaan. Ini ya, ini logika ilmiah.